Halo, assalamualaikum. So di video kali ini kita dikirimin kursi gaming dari Thunder X3 dan di sini kita ngedapetin seri terbarunya yaitu seri Izlov. Nah di video ini kita akan sedikit mini review dari kursi gaming ini. Jujur selama ini emang saya nggak pernah punya kursi gaming ya, jadi emang benar-benar experience pertama kali untuk punya juga kursi gaming kayak gini. Jadi saya sebenarnya udah pakai kursi ini di kisaran 3-4 mingguan, jadi akan saya coba nge-review sejujur-jujurnya. Nah jadi Thunder X3 Izlov ini adalah kursi gaming yang base-nya itu bahannya dari fabric ya bro, bukan dari mesh seperti yang banyak kursi sekarang. Jadi ya emang kalau dari segi comfort sih pasti bakalan lebih enak kursi yang seperti ini ya, karena kita di sini dalamannya bisa pakai busa yang lebih tebal daripada mesh yang cuman beberapa lapis doang. Nah di kursi ini juga kita ada beberapa bahan sih ya, nggak cuman full fabric aja, tapi tetap juga ada campuran sintetik leathernya, ada suede-nya juga, dan ada juga weave fabricnya. Jadi kalau secara tampilan sih udah bener-bener cakep sih, bener-bener full monokrom abu hitam seperti kayak gini. Dan disini juga ada bordir logo Thunder X3-nya di bagian kepala dan juga di belakangnya, dan juga di bagian dudukannya, di bagian seatnya juga ada tulisan bordir Thunder X3. Nah kalau untuk ketebalan busanya menurut saya sih ini oke-oke aja ya, nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis, jadi bener-bener pas lah ya. Lalu di bagian senderan juga kita udah dikasih lambar support cushion, jadi ini nggak nempel di bagian kursinya. Ini juga bisa dipakai atau juga enggak, tapi misalkan kalau untuk saya pribadi sih jarang banget dipakai karena saya kalau misalkan duduk nyender itu lebih tegak banget ke belakang. Nah untuk bahannya sendiri dia terbuat dari memory foam dan juga dilapisi dengan weave fabric juga. Nah untuk di bagian kepala juga kita dikasih bantalan headrest yang udah cukup enak dan empuk. Headrestnya juga ini memakai bahan memory foam dan bentuknya yang melebar, jadi enak banget misalkan bagi kalian yang suka main game sambil nyenderan full ke belakang. Lalu untuk nengok kiri kanannya juga benar-benar enak banget. Tapi untuk yang suka duduknya tegap dan badannya agak tinggi, pasti bantalan ini posisinya agak terlalu bawah sih. Tapi emang no problem karena emang masih bisa digeser-geser ke atas. Tapi misalkan kalau posisinya di atas seperti ini sih biasanya bantalannya bakalan gampang lepas dari si kursinya. Nah di bagian dekat leher juga kita di sini ada lubang dan dikasih aksen-aksen karbon seperti ini, walaupun sebenarnya bahannya plastik ya. Dan di bagian belakang kursinya juga kita udah dikasih pocket buat kalian yang mau nyimpan laptop atau tablet, jelas bisa disimpan di pocket bagian belakang ini ya. Nah kalau untuk armrestnya di sini sayang banget kita cuma dikasih 2 direction adjustment aja. Kita cuma bisa ngatur tinggi dan juga swivel, nggak bisa maju mundur dan juga nggak bisa geser ke kiri dan ke kanan. Tapi untuk paddingnya sih udah cukup empuk dan nyaman sih. Dan bahan yang dipakai juga di sini kita dipakein bahan suede, jadi emang nggak terlalu gampang kotor seperti bahan fabric. Nah si Izlov ini juga udah dikasih hidrolik kelas 4 yang udah approve sama BIFMA juga. Jadi di kursi ini kita bisa naik turun 10 cm dan bisa nampung beban maksimal sampai 150 kg. Jadi untuk yang punya badan besar seperti saya, kursi ini sih ya pastinya bakalan cocok lah ya. Nah untuk adjustment di Thunder X3 Easy ini kita memakai teknologi Sync 4 juga. Jadi yang artinya waktu kita nyender, posisi kursi nggak selalu siku-siku dan lebih fleksibel di bagian sandarannya. Ini bener-bener enak banget sih. Jadi misalkan kalau kalian nyender, jadi posisi kaki kita nggak terapung alias masih napak ke lantai. Kalau untuk adjustmentnya sih kita cuma bisa naik turun aja ya, dan armrest juga cuma bisa naik turun dan juga swivel. Dan untuk sandaran juga kita bisa kunci di sudut-sudut tertentu. Jadi ini ada 3 step, ada yang normal, ada yang agak lumayan nyender, dan yang nyender maksimal. Dan untuk lambar support dan untuk headrestnya juga kita di sini masih manual, jadi nggak bisa disetting langsung dari si kursinya sendiri. Jadi kita harus geser-geser sendiri dan juga bisa dilepas. Nah untuk bagian kaki-kaki di sini emang saya benar-benar senang banget ya, walaupun emang bagian kaki bisa di tear down, tapi quality-nya masih benar-benar oke banget dan benar-benar kokoh. Lalu untuk rodanya juga emang benar-benar smooth banget. Untuk lantai studio saya ini juga emang agak kurang cocok sih sebenarnya, karena permukaan lantainya emang gak rata, jadi gampang banget untuk geser-geser ke sana sini. Nah kalau menurut saya sih kursi ini emang bukan kasta tertingginya kursi gaming ya. Jadi memang ada keterbatasan di beberapa bagian, terutama di bagian adjustment yang terbatas. Kalau dari secara desain sih udah bener-bener cakep deh, asli deh. Bahannya bagus, jahitannya cukup oke, pemilihan warnanya juga oke. Mau dilihat dari depan dan dari belakang juga tetap cakep banget. Build quality-nya udah kokoh banget, jelas banget lah. Untuk kursi yang ratingnya bisa sampai 150 gram kayak gini, ya kayak nggak mungkin banget lah kalau misalkan build quality-nya nggak mantap. Nah kalau dari segi comfort menurut saya kursi ini lebih nyaman daripada kursi saya yang sebelumnya. Dari ketebalan busa, adanya lambar support, adanya juga headrest, udah gitu ada armrest yang empuk yang bahannya dari memory foam, yang pastinya jauh banget lah dari kursi saya yang sebelumnya. Nah kalau untuk masalah pricing ya, kursi ini emang ada di harga di 3 juta pas. Kalau masalah worth it atau enggak, jujur saya nggak bisa berkata banyak karena emang saya nggak ada komparasinya juga, dan ini benar-benar kursi gaming pertama saya yang punya dan yang pertama kali yang saya review. Jadi mungkin kalian bisa komparasi sendiri, menurut kalian worth it di harga 3 juta atau enggak. Nah begitu kalau menurut saya untuk kursi gaming Thunder X3 Izlov ini. Sekali lagi thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Misalkan kalian ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar atau langsung kontak saya. Untuk kontak saya ada di deskripsi video. Nah sekian dari saya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Lambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.